City nekat tanpa Haaland ke markas Real Madrid, ini kata Pep Guardiola. Datang dengan langkah gontai usai keok 2-3 di leg pertama, Manchester City seharusnya tidak menyimpan pemain. Apalagi bila yang di bangku cadangkan adalah Erling Haaland, robot penghancur yang saat ini masih jadi mesin gol tim berjuluk The Citizens itu. Namun di Santiago Bernabeu kemarin, Erling Haaland tidak muncul di lapangan. Pada leg kedua babak playoff Liga Champions 2024/2025 itu, sang goalgetter bahkan tidak masuk susunan pemain. Posisinya di tim inti untuk sementara digantikan oleh Omar Marmoush. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola terkesan kesal mendengar pertanyaan ini. Sebab dia sangat sadar betapa pentingnya Haaland bagi The Citizens. Hanya saja, Guardiola ternyata tidak punya pilihan. Pemain asal Norwegia itu harus diistirahatkan karena cedera. Haaland sebenarnya sempat ikut berlatih bersama rekan-rekannya sebelum bertemu Real Madrid. Hanya saja, kondisinya belum sepenuhnya pulih untuk bisa tampil melawan Los Blancos. Tentu saja Erling sangat penting bagi kami, Anda tidak perlu menjadi seorang manajer untuk menyadarinya, tapi memang begitulah adanya. Selama musim-musim hal itu terjadi, kami sudah terbiasa dengan banyak kasus musim ini dan tidak mungkin berbeda hari ini. Tidak jauh, hampir tetapi tidak cukup. Dia berlatih sedikit kemarin, tapi kami berbicara kemarin, pagi ini, dan dia bilang dia merasa tidak enak badan, jadi lakukan satu kali lagi. Manchester City terancam kehilangan banyak pemain kunci di musim panas ini. Manchester City bersiap menghadapi perubahan besar. Laporan terbaru menyebutkan bahwa sejumlah bintang utama mereka akan hengkang pada musim panas ini. Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan, Ederson, Jack Grealish, dan Kyle Walker, semuanya dikabarkan akan meninggalkan Manchester City. Menurut laporan dari Crossy Daily Star, The Citizens akan kehilangan sejumlah pemain kunci yang telah menjadi bagian penting dari kesuksesan tim dalam beberapa tahun terakhir. Kepergian para pemain ini tentu akan berdampak besar bagi performa tim. Kevin De Bruyne adalah jenderal lapangan tengah yang menjadi otak permainan, sementara Bernardo Silva dikenal dengan kreativitas dan fleksibilitasnya di lini serang. John Stones dan Kyle Walker adalah pilar penting di lini belakang, sementara Ederson telah menjadi penjaga gawang andalan City selama beberapa musim terakhir. Kehilangan Ilkay Gundogan dan Mateo Kovacic juga akan mengurangi kedalaman skuad di lini tengah. Jack Grealish, meski mengalami naik turun performa, tetap menjadi elemen penting dalam strategi Guardiola. Jika benar banyak pemain akan hengkang, Manchester City harus segera mencari pengganti yang sepadan. Rumor transfer pasti akan semakin panas dalam beberapa bulan ke depan, dan para fans The Citizens tentu berharap klub bisa tetap kompetitif di musim yang akan datang. Akankah ini menjadi akhir dari era dominasi Manchester City, atau justru awal dari sebuah generasi? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Ancelotti akui Real Madrid menang banyak gegara Man City tanpa Erling Haaland. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengaku skuadnya sangat diuntungkan karena kondisi Manchester City. Manchester City tampil tanpa diperkuat sang penyerang andalannya, Erling Haaland. Erling Haaland mengaku tidak siap untuk berlaga karena kondisi kakinya yang tidak nyaman untuk berjalan. Padahal, Erling Haaland yang menyumbang 2 gol di leg pertama melawan Real Madrid. Dikabarkan sebelumnya, Erling Haaland sempat mengalami cedera dalam laga kemenangan melawan Newcastle United. Hasil pemeriksaan memperlihatkan bahwa tidak ada gangguan pada kaki Erling Haaland. Namun Pep secara mengejutkan tidak memainkannya. Tanpa Haaland, City kehilangan banyak kekuatan di depan mereka. Pertandingan dimulai dengan baik dengan gol pertama dan kami mengendalikannya dengan baik. UEFA berikan hadiah untuk tim yang tereliminasi di knockout playoff Liga Champions, Man City dapat paling banyak.
UEFA telah mengonfirmasi jumlah hadiah yang diberikan kepada tim-tim yang tereliminasi di babak knockout playoff Liga Champions musim ini. Tim-tim yang gagal melangkah lebih jauh tetap mendapatkan kompensasi finansial yang signifikan dari Badan Sepak Bola Eropa tersebut. Salah satu penerima hadiah terbesar adalah Manchester City, yang menerima total kompensasi sebesar 76,2 juta euro. Jumlah ini mencakup distribusi pendapatan dari berbagai aspek, termasuk hadiah partisipasi, hasil pertandingan sebelumnya, serta hak siar dan koefisien klub dalam kompetisi Eropa. Selain Manchester City, beberapa tim lain yang tersingkir di babak ini juga mendapatkan hadiah yang bervariasi tergantung pada pencapaian mereka selama turnamen berlangsung. Dengan hadiah tersebut, Man City setidaknya mendapat sokongan dana untuk bursa transfer musim panas yang akan datang. Man City tersingkir, Guardiola tak sesakit kekalahan sebelumnya. Manchester City lagi-lagi harus takluk di tangan Real Madrid. Manajer Man City Pep Guardiola mengatakan, kekalahan di masa lalu terasa lebih menyakitkan. Real Madrid berhak lolos ke babak 16 besar dengan keunggulan agregat 6-3. Sedangkan The Citizens menjalani musim terburuknya di era Pep Guardiola karena gagal lolos dari fase grup di kompetisi ini. Selain itu, kekalahan ini turut memperpanjang rekor buruk Manchester City dari raksasa Spanyol itu. Sejak dibesut Guardiola pada 2016, Man City hanya 2 kali memenangi duel 2 leg melawan El Real dari total 5 pertemuan. Si Biru Langit juga cuma memenangi sekali dari 7 perjumpaan melawan Real Madrid, di mana satu-satunya kemenangan itu diperoleh dengan skor 4-0 pada semifinal leg kedua 2022/23. Guardiola menegaskan kekalahan Man City di playoff Liga Champions tidak sesakit musim-musim sebelumnya. Performa Man City memang kurang meyakinkan di sepanjang musim ini. Tidak apa-apa menerima kenyataan bahwa mereka itu memang lebih baik. Di musim-musim sebelumnya ketika kami bermain sangat menakjubkan, rasanya lebih sakit daripada hari ini. Saya selalu bertanya kepada tim saya bahwa tim yang pantas menang-menang sepanjang waktu, tapi itu kan tidak terjadi di dalam sepak bola. Ini kenyataannya, jadi kami harus merenungkan hal-hal baik yang sudah kami lakukan. Sekarang kami harus memikirkan tentang hal itu masa depan tim. Sekarang memang mudah mengatakannya, tapi bukan itu intinya. Kalah 2-3 di kandang sendiri itu sulit diterima, tapi sekalipun dengan sebuah kemenangan, saya tahu seberapa bagus mereka.